Oke, selamat siang lagi. Untuk selanjutnya, setelah Anda melihat penjelasan atau menyaksikan penjelasan dari video tutorial terkait cara destilasi minyak atsiri beserta keterangannya, kemudian Anda juga sudah melihat penjelasan dan juga cara kerja dari indeks bias ya, bagaimana cara menentukan indeks bias. Bagaimana cara kita menggunakan prisma dalam indeks bias, bagaimana apakah saat kita menggunakan prisma itu boleh di kacanya boleh di bagaimana kita memperlakukan kaca dari prisma tersebut, kemudian bagaimana kita meneteskan sampelnya, seberapa banyak sampelnya kita sudah tahu gitu kan ya. Bagaimana cara membacanya untuk menentukan nilai dari indeks bias. Dan setelah Anda menyaksikan dari video bagaimana cara menentukan berat jenis ya, cara menentukan berat jenis dari bobot jenis atau berat jenis dari suatu zat ya, intinya adalah sama caranya atau prosedurnya, tinggal perbedaan zatnya saja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam portofolio ya. Portofolionya ini, saya ganti dulu, portofolio praktikum fitokimia. Oke, portofolio praktikum fitokimia. Terkait judul materinya apa hari ini? Hari ini judul materinya adalah isolasi dan identifikasi dari minyak atsiri. Ya, pertemuannya berarti pertemuan kelima. Ya, tanggal pertemuannya tanggal 31 Maret 2021. Nah, di sini seperti portofolio sebelumnya, nanti silahkan ditulis kelompok karena di sini tidak kelompok ya. Berarti penyusunya siapa? Ya, nama dan NIM dari penyusunya karena dikerjakan secara sendiri atau secara individual gitu ya. Oke, kemudian di sini adalah untuk D3 Anafarma. Saya sesuaikan. Oke. Oke, tujuan sama seperti di buku petunjuk praktikum ya. Alat dan bahannya juga sama di buku petunjuk praktikum. Nah, cara kerjanya seperti sebelumnya, Anda bisa buat skema berdasarkan petunjuk praktikum dan setiap skema itu dilengkapi dengan gambar ya, dimana gambarnya itu mewakili langkah kerja dari skema tersebut. Bisa dari foto, Anda cari dari foto, atau bisa screenshot dari video yang sudah Anda saksikan. Nah, data-data apa saja Ibu nanti yang harus kami selesaikan gitu ya. Jadi di sini sudah ada data dalam untuk perhitungan bobot jenis, kemudian data indeks bias ya. Kemudian nanti terakhir adalah data dari monitoring kromatografi lapis tipis. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu. Yang diketahui dari data ini adalah bobot kertas timbang. Ya, kertas yang kita gunakan untuk menimbang sampel. Sampelnya adalah apa? Bukan serbuk, simplicia dari bunga cengkeh. Nah, kalau di sini ada bobot kertas timbang dan juga sampelnya adalah 140,029 gram. Nah, bobot kertas timbangnya adalah 40, berarti kita bisa menghitung berapa bobot dari sampel. Bisa Anda catat, Anda bisa menghitung berapa bobot dari sampel. Kemudian dari data hasil destilasinya, kita melakukan destilasi. Tadi sampelnya kita masukkan ke dalam labu alas bulat yang berisi aquades sebagai pelarutnya, setengah dari labu alas bulat tersebut atau volume dari aquadesnya itu adalah 5 kali dari berat sampelnya
gitu kan ya. Nah, setelah kita melakukan destilasi air, karena memang sampelnya kita masukkan langsung ke dalam air. Kalau destilasi uap dan air bedanya apa, Bu? Kalau kita bicara tentang destilasi uap dan air, itu ada batas antara air dan juga sampel. Jadi sampelnya ini tidak bersentuhan langsung dengan airnya. Beda lagi kalau destilasinya dengan destilasi uap, itu ya. Oke, kalau kita ada data volume minyak atsiri dari hasil destilasi, jadi dari praktikum ini kita mendapatkan minyak atsirinya itu hanya 4,5 mili. Dari total berapa sampel yang kita gunakan ya. Jadi sampel yang kita gunakan silahkan dihitung berapa sampel yang kita gunakan. Nah, dari sini kita diminta untuk menghitung berapa rendemen dari minyak atsirinya ya. Berapa rendemennya? Rendemennya kalau seperti ini bagaimana rumus rendemennya? Adalah volume minyak yang diperoleh atau volume minyak atsiri yang diperoleh dari hasil destilasi dibagi sampel yang kita gunakan untuk destilasi hari ini dikali 100%. Nah, nanti Anda akan mendapatkan data rendemen. Oke, saya rasa dapat dipahami ya. Oke. Selanjutnya adalah data bobot jenis. Nah, dari video tadi, video bobot jenis, memang bobot jenis itu lazimnya kita menggunakan piknometer ya. Piknometer ada ukuran 5 mili, ada ukuran 10 mili, ada ukuran 25 mili. Nah, tapi di sini adalah karena volume minyak atsiri yang kita dapatkan itu 4,5 mili. Apakah kita bisa menggunakan piknometer 10 mili? Tentu saja kurang, gitu kan ya. Maka kita menggunakan botol timbang kosong. Ya, botol timbang kosong. Bisa kita menggunakan botol timbang kosong. Nah, volume botol timbang kosong ini kita timbang dulu ya. Dimana volume minyak dari botol timbang itu yang bisa kita gunakan itu adalah 1 mili. Ya, volume minyak yang akan kita cek bobot jenisnya adalah 1 mili minyak. Ya. Jadi di sini bobot botol timbang kosongnya kita timbang, kita dapatkan data 24,5638 gram. Nah, kemudian bobot botol timbang berisi air. Jadi kita analogikan botol timbang itu adalah piknometer. Bu, kenapa tidak pakai piknometer secara langsung? Tadi alasannya adalah apa? Adalah karena minyak atsiri yang diperoleh adalah minyak atsirinya kecil atau sedikit. Jadi tidak memungkinkan kita menggunakan piknometer dengan volume piknometer itu lebih besar daripada volume minyak atsiri yang kita ukur. Nah, kenapa kita menggunakan air? Nanti karena perhitungan ini kita akan mencari bobot air atau volume piknometer per mili, atau di sini volume botol timbang per mili ya. Jadi botol timbang berisi air ya, sudah dilihat di video tadi. Jadi piknometer atau botol timbang itu kita isi air dulu. Kita timbang piknometer atau botol timbang kosong dulu. Kemudian botol timbang itu kita isi air, kemudian kita timbang lagi. Ya. Dimana botol timbang berisi air ini adalah 25,5764. Nah, ini dilakukan di suhu ruang ya, di suhu ruang. Jadi terkait apa Bu suhunya? Terkait dari nilai dari densitas air ya, karena nilai densitas air itu sudah baku tergantung suhu percobaan. Nah, kemudian kita dapat botol timbang berisi minyak cengkeh. Setelah itu, setelah botol timbang berisi air, kita cuci. Kita sudah catat datanya. Kemudian botol timbang itu kita ganti, kita biarkan kering dulu, kita ganti isinya dengan minyak cengkeh. Kemudian kita timbang lagi. Nah, minyak cengkehnya 1 mili saja. Nah, di sini 25,6211. Oke, berarti akan Anda dapat data apa di sini? Kita akan mendapatkan data dari bobot air dan juga bobot minyak cengkeh. Oke, dikurangi dari bobot botol timbang kosong. Karena botol timbang yang kita gunakan sama, berarti bobotnya sama. Botol timbangnya itu. Oke. Kemudian kita akan menghitung bobot jenis air.
Bobot air ini adalah bobot botol timbang berisi air dikurangi bobot botol timbang kosong. Nah, nanti akan dapat bobot air. Diketahui densitas air ini sudah ketetapan ya. Nah, padahal kita mau cari bobot densitas atau bobot volume piknometer atau volume bobot timbang ini per mili, itu adalah bobot airnya dibagi densitasnya. Oke, ya. Nah, setelah kita dapatkan data ini, kita bisa menghitung kerapatan minyak atsiri. Ini kerapatan ya, atau densitas itu sama. Nah, bobot minyak atsiri berapa? Berarti bobot botol timbang berisi minyak atsiri kurangi bobot botol timbang kosong. Nah, itu kita dapat densitasnya. Ya, densitas atau kerapatan minyak atsiri adalah bobot ini atau ya biar kalian nggak bingung. Kerapatan minyak atsiri adalah bobot minyak atsirinya dibagi ini volume piknometer per mili atau volume botol timbangnya ini. Oke, kita dapat densitas dari minyak atsirinya gitu kan ya, densitas atau kerapatan. Nah, BJ-nya minyak atsiri ini adalah densitas minyak atsiri dibagi densitas air. Nah, densitas minyak atsirinya berapa? Nanti kita peroleh densitas minyak atsiri. Densitas air sudah ada di sini 0,99602. Jadi kita hitung densitas minyak atsiri didapat dari ini per kerapatan atau densitas air. Nah, di sini nanti berapa? Silahkan dibandingkan dengan standar. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung data indeks bias. Nah, indeks bias kita menggunakan alat yang disebut refraktometer. Oke, di mana refraktometer ini untuk menghitung refraktometer atau untuk membaca hasil dari refraktometer itu terlihat sangat jelas di penjelasan sebelumnya dan di video tambahan yang sudah saya berikan kepada Anda. Nah, di situ dapat kita lihat kalau ini adalah data dari indeks bias. Ya, ini dalam suhunya, suhu yang kita gunakan pada saat mengukur indeks bias itu adalah 32,5 derajat Celcius suhunya di refraktometernya. Nah, datanya ini bagaimana Bu? Ya tinggal dibaca saja. Ini sebenarnya ada perpotongan ya. Perpotongan, ya, kita lihat dulu yang ada di video kemarin yang jelas. Nah, di sini ada perpotongan garis antara ini ya, garis diagonal dengan garis dengan wilayah terang dan juga gelap. Nah, wilayah terang dan gelapnya ini dia akan tepat memotong di perpotongan garis diagonalnya ini atau garis silangnya ini. Kalau dia sudah tepat memotong di tengah-tengah, itu berarti hasilnya bisa kita baca. Nah, sama seperti di sini. Oh, berarti hasilnya ini Bu, yang memotong. Jadi di sini ada garis diagonal yang memotong titik gelap terangnya dan garis silangnya ini. Jadi di sini kan. Nah, kita bisa baca hasilnya. Kalau di video kemarin hasilnya 1,37123 ya, 1,373. Ya, karena setelah 37 itu ada 1, 2, 3. Gitu ya, 1,373. Oke, terus dari hasil ini Anda bisa mengambil data, berarti ya 1,53 berapa? Ini adalah 5. Ini yang tebal ini adalah 5, berarti 1,53 berapa gitu ya. Nah, ini dijawab di sini nanti. Nah, tinggal ada hitung indeks biasnya. Rumusnya indeks bias adalah 1 dikurangi indeks bias praktek adalah indeks bias hari ini dikurangi indeks bias teoritis. Indeks bias teoritis itu ada rentangnya 1,527 sampai berapa saya lupa, 1,5
34 kalau tidak salah. Anda gunakan indeks bias teoritis yang paling minimal, gitu kan ya. Dibagi indeks bias teoritisnya yang Anda gunakan ini dikali 100%. Nah, dari data indeks bias, baik dari data indeks bias, kemudian dari data bobot jenis, ya, karena kita menghitung indeks bias dan bobot jenis, Anda bandingkan dengan rank persyaratan indeks bias atau bobot jenis tadi. Begitu ya. Nah, kalau sudah berhasil menghitung dan Anda bandingkan termasuk rendemen, jadi di sini Anda akan dapat data rendemen, bobot jenis dan juga indeks bias. Ada bandingkan dengan standar. Standar di buku praktikum tadi ada standarnya. Kalau rendemen silahkan dibandingkan dengan jurnal-jurnal penelitian atau SNI yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu nanti berapa hasilnya dibandingkan dengan standar. Apakah minyak atsiri yang kita uji ini sesuai dengan persyaratan atau tidak. Nah, itu untuk minyak atsiri. Setelah ini kita masuk ke monitoring kromatografi lapis tipis.